Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Merdia dalam pembuatan tutorial video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva dan Wordwall. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita harus memastikan dulu nih bahwa perangkat kita sudah terhubung ke internet yang lancar. Nah, selanjutnya kita membuka aplikasi Canva menggunakan akun Gmail kita, yaitu di mana saya menggunakan akun Gmail saya. Nah, di sini langsung saja kita membuka web dari Canva tersebut. Nah, ini kita klik Canva-nya ya, teman-teman. Baik. Sorry ya teman-teman, agak lambat. Nah, pertama kita harus masuk dulu nih, yaitu dengan mengklik sign in. Nah, baik, kita perbesarkan dulu ya layarnya teman-teman. Nah, langsung saja kita pilih login. Nah, di sini saya menggunakan ID belajar saya. Baik, langsung saja kita tunggu. Sabar ya teman-teman, lagi loading. Ya. Inilah proses masuk ke akun Canva kita menggunakan akun ID belajar kita. Nah, di sini berhubung saya tidak lupa dengan kata sandi saya, jadi kita harus reset dulu kata sandinya dan kita tautkan dengan handphone kita. Nah, di sini saya mentautkan dari laptop ke handphone saya. Jadinya kita udah bisa masuk ke akun kita ya, teman-teman. Oke, di sini sudah muncul layar utama dari aplikasi Canva. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu dan harus memilih template yang sesuai dengan bahan ajar yang kita buat. Nah, di sini saya sudah mengetik PPT kreatif anak SMP. Seperti yang sudah teman-teman lihat. Nah, di sini kita sudah bisa menyeleksi template yang menurut kita menarik untuk siswa-siswa kita. Nah, di sini saya mulai mencari-cari dan akhirnya saya menggunakan template yang ini. Nah, kita klik, langsung saja klik sesuai template ini. Nah, dia langsung keluar ya teman-teman. Di sini jadi kita bisa membuat judul dulu ya teman-teman. Judul apa yang kita buat? Di sini saya mengambil teks berita. Di sini saya akan klik teks berita. Teks berita. Udah habis itu, setelah itu kita mendesain cover kita dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita
ubah dulu. Nah, setelah kita buat judulnya, kita buat siapa yang membuat ini. Nah, tentu saja itu nama saya ya teman-teman, dan ketika teman-teman buatlah teman-teman sendiri. Nah, di sini saya mencari gambar atau animasi dari anak SMP untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran kita yang akan kita sajikan ke siswa kita nanti ya. Nah, di sini saya mulai mencari-cari. Nah, di sini sebelum itu saya ingin membuat logo dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah menyesuaikan logo di mana ada kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, dan Merdeka Mengajar. Sudah kita sesuaikan sampai dia benar-benar rapi ya teman-teman ya semua. Nah, setelah itu saya kembali lagi mengunggah logo Uri Handayani untuk jadi logo bahan ajar kita. Nah, di sini barulah kita di sini saya mencari foto animasi anak SMP teman-teman. Di sini saya mendapatkan animasi ada anak SMP cowok cewek menggunakan baju putih dan rok birunya, dimana ini melambangkan identitas seorang anak SMP. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian teks berita, dimana di sini sudah saya mengangkat teks berita sebagai bahan ajarnya. Nah, di slide kedua itu yaitu pengertian teks berita. Anda sudah siap? Ayo buka.
Nah, di sini saya sudah mengetik pengertian dari teks berita. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan saja ya teman-teman, dan teman-teman bisa mengikuti arahnya dan bagaimana saya merapikannya. Dan tulisannya bisa kita ganti ya teman-teman sekalian. Nah, di slide berikutnya kita membuat ciri-ciri teks berita, di mana di sini juga kita bisa memilih tulisan yang ingin kita inginkan dan desain yang bakalan kita buat. Selanjutnya yaitu masuk ke struktur teks berita. Jenis teks berita. Di mana teks berita ini ada banyak jenisnya teman-teman. Jadi di sini kita udah bisa mendesain tulisannya. Kita mau tulisan seperti apa, tulisan yang menarik. Nah, dan untuk foto di samping kita bisa ubah. Kita hapus dulu. Habis itu cari di slide-slide-nya, cari ada namanya unggah. Sebelumnya kita unggah dulu foto yang ingin kita unggah. Kalau kita tidak ingin mengunggah, kita bisa mencari di elemen, di mana di sini kita akan mencari. Contohnya seperti saya mengambil foto anak SMP.
Baik, hanya segitu saja untuk Canva-nya. Dan saya akhiri. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian kelompok, yaitu menggunakan word wall. Nah, di sini kita akan mengelompokkan siswa menjadi 5 kelompok, yaitu dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, pertama kita masuk dulu menggunakan akun Gmail ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke akun Gmail. Tidak. Nah, di sini kita ketik di pencarian Google-nya Wordwall. Setelah itu klik yang paling atas. Setelah itu kita shift into Gateway. Nah, di sini kita bisa menautkannya dengan akun Google kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke layar utama dari Wordwall. Nah, yang pertama kita klik Creative Activity. Nah, kita klik Creator Activity. Nah, berhubung kita ingin mengelompokkan, jadi kita pilih Open the Box. Sudah. Nah, setelah terbuka Open the Box, berhubung kita cara pengelompokannya yaitu menggunakan nomor absen dari siswa-siswa kita, di mana siswa-siswanya ada 27 orang. Kamu mandi? Iya. Nah, di sini kita sudah
kita buat satu-satu nomor absen siswa dan kita buat secara acak ya teman-teman sampai dengan nomornya selesai dari 1 sampai 27 nomor absen siswa kita. Nah, sini sudah selesai, kita buat nomor absen dari nomor 1 sampai nomor 27 dan kita buat secara acak. Nah, setelah itu kita klik done. Nah, dia lagi loading. Nah, langsung muncul dia. Nah, kita klik start. Nah, di sini kita akan menerima masukan dari anak-anak nomor berapa yang akan dipilih oleh peserta didik kita. Ketika dia memilih nomor 16, nah kita lihat nomor absen nomor 6 misalnya siapa? Misalnya Adinda. Nah, Adinda dimana kelompok 1. Di kelompok 1 itu ada 6 orang. Nah, ada nomor absen nomor urut 6, 9, 20, 17, 25 dan itulah kelompok 1. Dan seterusnya bakalan seperti ini. Nah, sehingga sampai akhirnya adalah sampai 5 kelompok. Baik, cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.